Kak barangkali Dik supaya agak terang. Tidak ada kan? Saya nyala. Berarti kan biasanya. Nanti kan Robotnya di dalam aja. belum mati tadi. Sebentar. Coba Ben tutup lagi Ben. Oh bagus kalau dia terbuka. Buka. Agak terang. Coba lihat di situ TikTok. Halo. Assalamualaikum. Selamat siang. Halo, selamat siang sahabat-sahabat online. Kita mau di sini berkenalan dulu bersama-sama. Ya, Bunda dari Salon Bunda mau memperkenalkan diri di sini. Sudah ada yang bergabung. Mari bergabung. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Anonimosi, selamat bergabung bersama-sama Salon Bunda dari Bioxine Internasional ya. Mau sedikit memberikan share. Kita sharing tentang kesehatan ya di sini. Ayo dong bantu tap dulu ya. Salam kenal dari Makassar ya. Dari Bioxine Internasional ya, bersama Salon Bunda di sini. Ayo bantu tap-tapnya. Oh, jatuh. Ayo bantu tap-tapnya sayang semuanya. Bunda mau share ya. Kalau sudah ada beberapa yang bergabung, Bunda akan memulai ya. Bunda dari Salon Bunda Makassar ingin sharing tentang kesehatan tubuh wanita ya, cara perawatan tubuh wanita. Halo, siapa ini? Khairiyatun 99, selamat bergabung. Kirana Dewi Raha, selamat bergabung. Ini user sekian 582 juga. Halo, selamat bergabung semua. Bantu tap-tapnya ya. Mbak Eti juga ya, selamat bergabung bersama Bunda di sini. Jadi begini, alhamdulillah, selamat hari Senin ya, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat walafiat. Udah mau sedikit sharing. Senja juga sudah bergabung. Hai. Ya, jadi Bunda mau bergabung, mau share tentang perawatan khusus wanita ya. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya. Tapi ini juga perlu diingatkan karena kadangkala wanita-wanita ini apalagi yang sudah berkeluarga biasa lupa untuk perawatan dirinya sendiri ya, untuk kesehatannya sendiri. Mereka cenderung perawatan dari luar.
misalnya dengan skincare, bedak, lulur ya. Padahal ada hal utama yang sangat perlu diperhatikan bagi kita wanita, apalagi bagi yang sudah berkeluarga, sudah pernah melahirkan ya, adalah perawatan dari dalam tubuh kita ya. Jadi perawatan dari dalam sekaligus perawatan dari luar tubuh kita ya, seperti itu. Jadi Bunda mau memberi sedikit penjelasan mengapa pentingnya perawatan dari dalam dan perawatan dari luar. Perawatan dari luar di sini bukan sekedar lulur, bukan sekedar skincare ya, tapi perawatan masas ya, pemijatan, pengurutan seluruh badan ya, seperti itu. Jadi mungkin sedikit permulaan ya. Jadi mengapa wanita itu rentan ya terhadap berbagai macam penyakit, terutama untuk wanita-wanita yang setelah melahirkan ya, itu pertama. Kedua, wanita yang menuju usia 40 atau masuk pramonopause ya, 40-50 ya. Kemudian wanita yang masuk manula ya, wanita-wanita yang sudah masuk menopause ya, menuju manula ya, jadi 50, 60, 70. Kenapa pentingnya perawatan dari dalam? Karena perawatan ini yang akan meregenerasi kita punya sel-sel tubuh ya. Jadi tubuh kita tidak mudah penyot ya, tidak mudah sakit, tidak mudah terserang berbagai macam penyakit ya, tidak mudah lelah, capek dan lain sebagainya. Jadi di sini mengapa Bunda selalu tekankan pentingnya perawatan dari dalam dan dari luar. Pertama perawatan dari dalam tubuh dulu ya. Kau memilih dia sudah bergabung. Oke, terima kasih ya. Selamat bergabung. Moms Alex juga sudah bergabung. Terima kasih. Bantu tap-tap ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di share ke Bunda, bisa melalui WA juga. Nanti Bunda cantumkan WA-nya ya. Bisa dicantumkan WA-nya di sini tadi. Tidak bisa ya? Bisa bantu cantumkan WA-nya nak. Jadi kalau ada pertanyaan bisa nanti dicantumkan ya, biar Bunda baca juga. Nanti bantu baca di situ ya nak ya. Jadi perawatan dari dalam ya, perawatan dari dalam. Kenapa pentingnya kita melakukan perawatan dari dalam? Karena perawatan dari dalam untuk membantu meregenerasi kita punya sel-sel tubuh kita yang rusak, yang tidur ya, yang mati ya. Jadi tubuh kita itu selalu segar, selalu sehat ya, seperti itu. Banyak orang yang melakukan dengan cara minum jamu, minum susu, minum vitamin, minum suplemen ya, minum herbal. Itu semua cara yang membantu tubuh kita untuk perbaikan sel-sel kita dari dalam. Nah, kedua, perawatan dari luar tubuh. Perawatan dari luar tubuh itu seperti apa? Yaitu melalui cara masas ya, masas. Nah, masas seluruh tubuh. Apa aja itu yang penting ya? Yaitu masas seluruh tubuh. Kedua, perawatan kandungan ya, urut kandungan. Apalagi orang yang wanita-wanita yang sudah pernah melahirkan 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, atau pernah keguguran ya, itu sama dengan kita pernah melahirkan juga ya. Itu rentan dia dengan kandungan itu yang tadinya besar mengecil menjadi longgar. Jadi rentan kita banyak jalan, kandungan kita turun, banyak ngangkat ya, angkat jemuran, gendong anak, naik turun tangga, itu kandungan turun ya. Terus apalagi
naik motor, banyak lari, cara berjima juga itu sangat mempengaruhi kandungan ya. Kandungan kita bisa turun ya. Terus kalau bertanya bagaimana bisa mengetahui bahwa kandungan itu turun ya, dari posisinya, itu ada beberapa tanda yang diberikan oleh tubuh kita ya. Sinyal-sinyalnya seperti kita mudah pipis ya, dikit-dikit pipis walaupun kita tidak banyak minum, kita dikit-dikit pipis ya. Pada saat kita berhubungan intim juga kadang ada keluar bunyi ya, seperti orang buang angin, seperti itu pada vagina kita ya, misfinya. Terus kadang kala pada saat berjima juga ada rasa tidak nyaman ya. Tidak nyaman itu versi tidak nyamannya berbeda-beda. Ada pada saat gaya dari atas atau dari belakang ya, gitu, seperti itu. Kemudian pada saat batuk biasa rasa nyeri di bawah sini ya, di bawah pusat, di bawah perut ya, di atas vagina gitu. Kemudian ada lagi mudah lelah, mudah capek ya, mudah lelah, mudah capek. Jadi ini tanda-tanda awal ya yang harus segera kita periksakan. Kalau sama dokter itu cenderung kita diberi obat ya, obat penahan rasa nyeri. Tapi kalau dokternya juga profesional tahu, itu bisa disuruh urut. Tapi biasa juga dokter melarang ya untuk mengurut. Padahal sebenarnya dia harus diurut ya, seperti itu. Cuma memang ada beberapa setiap tubuh itu mempunyai beda-beda masalah. Jadi tetap juga kita orang yang paham itu harus mengerti teknik-teknik dan pengurutannya seperti apa ya. Kalau dia terlalu ke bawah sekali, kalau dalam dunia kedokteran itu biasanya langsung diangkat kandungannya ya. Tapi kalau kita di dunia terapi biasa melalui pengurutan ya, biasa sampai 3 kali ya, pelan-pelan kita angkat. Nah itu insya Allah akan kembali ke posisinya. Ini di luar jika memiliki masalah seperti kista, miom ya, atau tumor atau kanker. Ini istilahnya Bunda berbicara pada kondisi wanita yang sehat ya, sehat jasmani, tidak memiliki penyakit pada kandungannya, seperti itu. Nah, kemudian perawatan dari luar itu juga termasuk dengan perawatan spa vagina ya, termasuk ratus vagina. Jadi untuk mencegah bakteri, virus ya, untuk masuk ke dalam rahim kita yang bisa mengakibatkan penyakit kanker, tumor, kista, miom. Kemudian terakhir adalah perawatan dalam, yaitu minum susu ya, susu atau herbal lainnya atau suplemen lainnya. Jadi inilah share kenapa pentingnya perawatan khusus wanita ya, ibu dan anak, yang sebenarnya ini yang sangat lebih penting kita utamakan. Setelah itu baru kita ada terapi perawatan tambahan lainnya, misalnya mau luluh, mau perawatan skincare ya. Yang jelas tubuh kita ini dulu yang harus sehat ya, seperti itu. Karena walaupun kita sehat, cantik, kulitnya bersih, tapi kalau misalnya kita memiliki penyakit ya, apalah artinya ya. Kita punya uang banyak tapi kalau tubuh kita sakit ya apalah artinya, seperti itu ya. Jadi pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita dengan melakukan perawatan terapi dari dalam dan terapi dari luar ya, melalui masas. Pentingnya masas. Selanjutnya penjelasan tentang masas ya. Masas untuk seluruh tubuh itu juga dapat membantu meringankan gejala-gejala badan seperti lelah ya, mudah capek. Itu dengan pengurutan itu badan kita terasa segar kembali. Kenapa? Karena aliran darah kita lancar ya. Jadi
penyumbatan yang terjadi di dalam darah kita, di urat kita, di otot kita itu akan berjalan dengan baik ya, dengan kita rutin melakukan masas ya atau pengurutan di tubuh terhadap tubuh kita. Kemudian juga kita terhindar dari penyakit seperti saraf terjepit ya kalau kita rutin melakukan terapi pemijatan, karena urat-urat kita kan normal pelan-pelan. Jadi ada beberapa kasus ya yang Bunda tangani itu tidak pernah urut ya, selama hidupnya tidak pernah urut, terus dia banyak kegiatan ya, kerja berat, jalan ke sana kemari, terus suka pakai high heels ya, kemudian pernah jatuh ya, tidak urut, itu semua akhirnya terjadi saraf terjepit ya. Rata-rata saraf terjepit itu bisa Bunda perlihatkan ya. Kalau dokter keluhannya itu di sekitar sini ya, jadi ini panggul, ini ke bawah. Jadi barang siapa yang selalu sakit ini di sini ya. Nah, ini kalau versi dunia kesehatan ini masuk kategori saraf terjepit. Saraf terjepit itu kita susah untuk rukuk. Ya, susah. Karena ini sakit ini. Jadi sering pegel, susah jalan, susah duduk ya. Gitu. Nah, kalau kita rutin terapi pemijatan itu akan melemaskan urat-urat otot ya, otot pantat, otot panggul, otot paha ya, ke atas ya sampai ke tulang leher. Jadi usahakan ya kalau bisa, kalau memang ini yang jauh-jauh ya, yang jauh dari Bunda, kalau panggil tukang urut itu harus terapinya itu di titik-titik meridian di belakang ya. Itu mulai dari sini, ini di sini sampai ke atas ke sini, ke pangkal leher kita di sini. Ini tulang tengah, di sampingnya ini titik-titik meridian kita ya. Jadi memperlancar peredaran darah dari tulang ekor ya, orang bilang tulang sulbi ya, di sini ke atas sampai di atas sini, sampai di sini. Ini jaringan otak kita kan di sini. Ini kalau lancar ini titik-titik meridiannya, insya Allah akan baik untuk kesehatan kita. Ya, darah yang mengantar itu akan bagus, mengalir ke seluruh tubuh ya. Jadi pentingnya, jadi biasa orang-orang yang mengalami saraf terjepit, kalau cara pengurutan masasnya itu benar, itu 1 kali aja itu sudah langsung kelihatan reaksinya, langsung kelihatan hasilnya. Pernah ada beberapa kasus yang Bunda tangani, dia sudah berapa kali ke rumah sakit ya, sudah terapi, sudah akupuntur, sudah segala macam, malah sudah pakai alat-alat yang di sini ya, dibeli puluhan juta gitu. Setelah Bunda terapi baru 1 kali itu langsung bisa jalan, yang tadinya nggak bisa jalan ya. Jadi apalagi rutin terapi, lama-lama alhamdulillah bisa sembuh ya. Itu terapi dari luar. Nah, pembantu terapi dari dalam ada, Bunda punya produk ya seperti ini. Ini untuk orang yang saraf terjepit ya. Ini adalah kolostrum yang sangat baik bagi orang mengalami saraf terjepit ya, untuk tulang, untuk sumsum tulang ya, untuk kalsiumnya, sekaligus untuk saraf ya ini. Jadi Bunda menyarankan kalau terapi harus pada tempat titik-titik yang tepat, kemudian nanti dibantu dengan nutrisi ya yang benar. Jadi seperti itu. Itu sedikit ya sharing-sharing yang Bunda beri. Nah, untuk ibu-ibu yang habis melahirkan, salah satu perawatan untuk ibu-ibu yang habis melahirkan juga, kenapa pentingnya perawatan masas ya, urut setelah pasca melahirkan, apalagi melahirkan normal ya. Melahirkan normal itu jutaan sampai ribuan ya, jutaan urat-urat yang putus di sekitar panggul, paha turun ke bawah ya.
Itu yang memudahkan, biasa orang mudah lelah, mudah capek dan lain sebagainya ya. Kemudian kita kadang-kala mengalami gejolak hormon yang bermainnya sampai kadang-kala kita emosi juga. Ibu-ibu pasca lahiran itu cenderung tidak stabil ya emosinya. Makanya dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasul ya hadis bahwa ibu-ibu yang habis melahirkan itu jangan kita bebani berbagai macam masalah ya atau pekerjaan, ya cukup dirinya dulu gitu, karena itu habis melahirkan itu hormonnya bermain lagi, butuh perubahan, panca perubahan gitu. Nah di situ kita harus rajin terapi ya, terapi dari dalam dan terapi dari luar, karena jika tidak tepat cara terapinya itu sangat berpengaruh pada ASI ya, ASInya bisa berkurang, juga bisa kena yang namanya baby blues ya, emosi yang tidak stabil seperti itu. Terus badan akan jadi kurus ya, nafsu makan berkurang, temperamental dan lain sebagainya. Jadi banyak-banyakan. Jadi kalau sesudah melahirkan, Bunda sarankan itu sebaiknya melakukan perawatan pasca melahirkan. Itu seperti apa perawatan pasca melahirkan? Itu pertama, minum jamu pertama ya. Minum jamu 40 hari. Ini kalau Bunda menangani ibu-ibu pasca melahirkan ya. Ini harus minum jamu 40 hari ini. Harus mulai dari setelah keluar dari rumah sakit ya. Mulai start bisa 1 minggu setelah lahiran ini sudah bisa harus minum obat. Ya, minum jamu 40 hari ya. Itu untuk memperbaiki kegunaannya, memperbaiki kandungan kita yang di dalam yang pernah gede ya, pernah besar, kemudian mengecilkan, mengeluarkan darah kotor, membersihkan ya, melancarkan ASI, membuat badan lebih segar ya, seperti itu. Kemudian membantu meregenerasi kita punya sel-sel tubuh di dalam ya, yang rusak karena banyak urat-urat yang ini, jadi dia memperbaiki juga ya, membantu darah putih tidak naik ke kepala, jadi kita tidak mudah pusing, kelingan gitu ya. Jadi harus jamu 40 hari ini ya, karena banyak yang terjadi biasa ibu-ibu habis melahirkan udah malas mandi, tidak minum jamu, tidak ngurut, kena dia baby blues, kena dia demam biasa diakibatkan oleh virus, dan ini bisa mengakibatkan kematian karena ada beberapa kasus yang pernah terjadi seperti itu ya. Nah, jadi setelah melahirkan itu minum jamu pertama, jamu 40 hari ya, untuk memperlancar ASI juga ya, memperlancar ASI. Kemudian kedua yaitu perawatan dari luar dengan cara urut ya, masas tubuh. Masas tubuh itu termasuk masas payudara ya, laktasi. Jadi laktasi. Jadi pentingnya pengurutan seluruh tubuh itu ya setelah pasca melahirkan itu sebenarnya untuk memperlancar peredaran darah di sekitar payudara. Seperti itu ya, memperlancar peredaran di sekitar payudara kita, di daerah titik-titik kelenjar. Jadi titik-titik kelenjar itu di sekitar ketiak, turun ke bawah, di sini punggung, itu titik-titik kelenjar, itu namanya titik-titik laktasi ya. Terus masak payudara itu kan biasa kalau lagi biasa 2 hari 3 hari ya, langsung banyak, langsung gede terus tidak keluar, demam. Nah itu makanya kita urut melalui masas ya, dimasaslah payudaranya ya, supaya dibantu untuk mengeluarkan ya, seperti itu. Jadi supaya tidak demam, tidak mengakibatkan demam, ASI juga lancar, terus dibantu untuk menyusu. Jadi itulah fungsi-fungsi daripada masa setelah pasca melahirkan. Kemudian selanjutnya, apalagi yang melahirkan normal ya, diurut kandungannya. Itu mulai start bisa 7 hari setelah melahirkan ya, setelah pulang ke rumah. Ya, jadi diurutlah kandungan ini, diangkatlah kandungan itu. Jadi kandungan itu yang di sini ya. Ini ya, mulai dari sini ini diangkat ke atas ya. Posisinya di sini.
Jadi ini tuh harus lembek di sini. Ya, jadi itu diurut dengan benar. Jadi kalau benar cara urutnya ya, cara urutnya itu benar, maka ini semua sekitar perut, panggul ini enak, ringan ya. Ini enak, ringan ini kalau kita punya cara urut yang benar itu ini ringan dia. Ya. Beda kalau tidak benar cara urutnya, karena ketika kita mengurutkan dengan mengurut ke atas itu darah itu keluar semua yang kotor-kotor itu. Jadi ini nanti tidak sakit daerah panggul. Biasanya kan di kelahiran itu daerah sini sakit gitu, kayak masih ada gitu darah mau keluar. Gitu. Jadi pengurutan itu membantu semuanya. Jadi pengurutan itu membantu pemulihan ibu-ibu pasca melahirkan. Jadi ini salah satu terapi ya yang Bunda mau share, pentingnya perawatan wanita itu dari dalam maupun dari luar tubuh ya. Karena sekarang itu banyak kasus yang Bunda temui ya, Bunda temui sangat-sangat wanita-wanita ini, apalagi kadang masih muda ya, umur 30-an ya, 40-an punya anak 1-2, tapi Miss V-nya itu sudah tidak mantap lagi ya, tidak keset, tidak berotot ya, tidak kuat ya, cenderung lemes, cenderung seperti kosong, tidak bertenaga, tidak berotot. Kenapa? Karena kurangnya perawatan itu tadi. Dan sering ada keluhan, mungkin mereka malu atau bagaimana. Jadi jangan pernah malu ya kalau terhadap kesehatan. Karena biasa banyak yang saya temui itu wajah cantik, kulit mulus, tapi keluhan di daerah kesehatan khusus wanita itu banyak. Jadi inilah salah satu pentingnya ya menjaga kesehatan kita ya, apalagi khususnya wanita ya, agar terlihat lebih awet muda. Jangan baru 1 anak, 2 anak udah kayak umur 50 ya, udah kayak umur 60 ya, seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit Bunda share ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa bisa via WA bisa ya, bisa juga nanti kirim melalui Bunda, nanti Bunda jawab ya, seperti itu. Khusus untuk masalah wanita ya, masalah ibu dan anak. Mungkin itu sedikit Bunda berbagi ya, berbagi sharing. Jadi itu ya yang Bunda mau bagi hari ini, seperti itu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Sri Lestari ya sudah mengikuti live Bunda ya bersama Bioxane Internasional. Ini nanti Bunda live selanjutnya ingin menjelaskan tentang produk-produk ya, supaya bisa kenal satu-satu dulu kali ya, karena kita punya beberapa produk ini dari Bioxane Internasional, produk dari New Zealand ya, supaya bisa lebih paham lagi ya. Jadi untuk hari ini Bunda memberi dulu penjelasan tentang pentingnya perawatan wanita, ibu dan anak. Jadi terkhusus hari ini perawatan wanita ya. Perawatan wanita, mengapa penting sekali perawatan wanita itu? Karena wanita itu adalah madrasahnya ya, anak-anak pertama di rumah
Jadi wanita itu harus sehat ya, sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani ya. Nah, bagaimana bisa sehat secara rohani kalau jasmaninya sakit? Jadi kita harus merawat tubuh kita dulu ya, agar kita bisa berpikir dengan baik ya. Pentingnya perawatan itu juga tidak mesti mahal ya. Perawatan itu tidak mesti mahal, yang jelas bisa rutin kita lakukan setiap bulan ya. Jadi berilah hak-hak kepada tubuh kita untuk melakukan perawatan ya, dengan pemijatan ya, dengan minum nutrisi, memberikan nutrisi ya. Jangan nanti pada saat sakit baru kita mau cari obat ya. Jadi sebelum kita sakit, kita harus menjaga tubuh kita, memberi nutrisi kepada tubuh kita agar kita tidak mudah sakit. Jangan nanti sakit baru mau berobat ya. Itu kadang-kadang salah ya di dunia ini, apalagi di Indonesia. Kalau diajak yuk minum nutrisi ini cenderung mengatakan banyak alasannya. Tapi kalau sudah sakit, mahal pun mau dibeli ya, seperti itu. Jadi untuk sekarang kita harus mulai start menjaga tubuh kita ya, kesehatan kita, agar kita bisa berpikir dengan benar, berpikir dengan jernih ya. Kita bisa berperilaku dengan baik, bisa berpenampilan dengan baik kalau tubuh kita sehat. Ya, bagaimana kita bisa berpenampilan dengan baik kalau kita mukanya kusam, mukanya loyo, ya, tidak bertenaga, ya, tidak memiliki aura, ya, seperti itu. Jadi kita harus menjaga aura kita, karisma kita dari dalam. Jadi kalau dari dalam kita sehat, maka dia akan terpancar keluar ya. Kecantikan wanita itu akan terlihat. Karena semua wanita itu cantik sebenarnya ya. Tidak ada wanita yang tidak cantik. Itu sudah kodrat Allah sudah ciptakan ya. Manusia itu yang namanya wanita adalah memiliki karisma dengan kecantikannya masing-masing ya. Tidak mesti bahwa dia harus putih baru cantik. Oh tidak, banyak orang kulitnya hitam tapi cantik ya, seperti itu. Jadi semua orang itu cantik, tanda petik, terkhusus wanita. Jadi laki-laki tidak cantik, laki-laki tampan ya. Begitupun laki-laki, semua laki-laki itu tampan ya. Cuma dari dirinya sendiri kadang-kala yang membuat dia tidak jadi tampan ya. Cara mereka merawat tubuh, cara mereka berpenampilan, cara mereka berpikir ya, cara mereka bersikap, itu yang membuat mereka tidak tampan. Begitupun juga wanita ya. Jadi yang membuat dia cantik adalah kesehatannya, cara membawa dirinya, menjaga dirinya. Ingat, wanita adalah madrasah pertama di rumah. Kemudian wanita, terutama seorang istri, adalah surganya suami ya. Tempat suami pulang, tempat keluarga pulang. Jadi kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri harus sehat, harus cerdas ya, harus bisa terhadap menjaga kualitas hidupnya untuk keluarganya, seperti itu. Mungkin sedikit ya memberikan sedikit share ya, sharing ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bunda, insya Allah nanti Bunda jawab ya. Mungkin itu sedikit ya penjelasan Bunda untuk live siang ini. Ntar sore Bunda live lagi. Oke. Terima kasih semua yang sudah tap, bantu tap-tapnya ya, tap ya. Karena Bunda tujuan ini untuk kita semua biar sehat
ya. Kita semua bisa bermanfaat bagi diri kita, bisa bermanfaat bagi keluarga kita, dan syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang banyak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan insya Allah. Jadi bantu tap-tap ya, berbagi informasi, berbagi pengalaman ya, atau ada yang punya testimoni juga boleh ikut gabung-gabung yuk di sini. Oke. Sebentar sore insya Allah Bunda live lagi. Sampai di sini dulu live Bunda. Terima kasih untuk yang tap-tap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Bagaimana ini caranya? Begini ya.